Siap. Wah, ini mah gampang, Pak. Iya, gimana Bu? Yang terkenal dari Banjarnegara, sebuah pegunungan. Dieng. Oh, Asik. Ada tips nggak Mbak untuk membuat para perokok ini untuk berhenti merokok? aduh, ini pertanyaan yang sulit sih. Dia bahagia, dia tersenyum, dia mengucapkan terima kasih. Saya akhirnya punya KTP. Ketika ada masalah udah paling berat. Padahal gitu, ketika kita melihat ke bawah, masih banyak kok yang lebih susah dari kita. Oke, cukup. Can't stop. Ngobrol ringan, insight nendang. Audio udah ready record. Betul dong. Oke. Apa itu? Aja Betul. jiwa harus tetap muda. Wih, gila, ngeri kan. Selamat malam. Can't stop. Kita balik lagi di episode kali ini kita punya tamu yang spesial banget. Jadi kita tuh hari ini biasanya kan kalau kan di Semarang. Hari ini kita bertandang nih, away day katanya kalau anak bola. Kita hari ini jauh-jauh datang ke Banjarnegara, kita akan ngobrol-ngobrol sama salah seorang yang apa ya kalau aku bilang sih dengan movementnya, dengan keberaniannya dan profesinya, dedikasinya sangat tinggi. Wah sih. Kayak berlebihan deh. So please welcome to the show, kita punya Dr. Amalia Desiana atau Mbak Amel. Welcome to the show. Oh siap. It's a pleasure for me. Gitu. Aku pengen memulai dari gini Mbak. Boleh. Pulang ke rumah kan ini kan sebenarnya kan. Betul. Karena dulu pernah di Indramayu. Pernah Di Subang. Terus pernah di Purwokerto. Apa kecil sekarang? juga di Sumatera. Kecil juga di Sumatera. Oh baru tahu nih kecil di Sumatera. Apa rasanya sekarang pulang? Ya karena keterpanggilan jiwa ya. Waduh, dalam keterpanggilan jiwa. Agak ini dramatisir. Oh dramatisir. Oh. Kasih back sound itu ya. Oh, ya. Agak-agak biola-biola gitu. Ini loh apa? Backsoundnya Jumbo. Jumbo yang lagi rame nih sekarang nih. Silakan lanjutkan. Oh iya gimana? Itu apa rasanya pulang sekarang? Rasanya pulang ya karena keterpanggilan jiwa. Bagaimana kita anak muda ini gitu kan bisa membangun wilayahnya minimal dari hal yang kecil yang kita bisa. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal apa ya serve gitu atau bahasanya apa sih serve tuh melayani gitu kan. Itu kan dimulai di tahun 2012 atau 2013 pada saat itu masih berprofesi sebagai dokter ya. Terus pada akhirnya sekarang itu sih yang pengen kita bahas tapi agak nantian aja. Kita mulai dari dokter dulu. Kenapa dokter? Kenapa dokter? Sebenarnya saya dulu tidak bercita-cita menjadi dokter. Oke. Saya berkeinginan menjadi accounting. Enggak terlalu ekstrim. Saya pengen jadi accounting. Lalu kemudian saat itu saya berkeinginan sekolah di Jerman. Wah. Cuma ternyata nyasar. Gudendah. Itu Belanda ding, itu Belanda. Nyasar. Jenderal Sudirman. Ya mirip-mirip lah Jerman, Jenderal Sudirman. Waktu itu ketika saya mau daftar ke Jerman, ayah saya dan ibu saya berkata gini, kita ini kan pendidikannya rendah. Oke. Ibu saya SD, ayah saya kejar paket C, gitu kan. Kami pengen loh punya anak dokter. Sedangkan kakak saya bukan seorang dokter. Jadi saat itu ya hanya keinginan untuk memenuhi harapan orang tua. Ini relate nih, karena aku pernah diskusi sama teman. Kebetulan banyak teman yang suka di bidang akademisi gitu-gitu. Dan kita sering punya diskusi profesi seperti dokter, terus insinyur, itu adalah profesi-profesi di mana pada saat itu belum banyak yang punya profesi itu. Di mana pada saat back in the days mungkin orang tua pada saat itu masih bertani. Masih. Gitu. Ketika ngelihat figur kota, itu tuh kayak, wah impian banget nih kalau punya anak kayak gitu. Makanya dulu pengen jadi tukang insinyur gitu kan. Berarti awalnya dari situ? Awalnya dari situ, lalu kemudian ya perjalanannya juga tidak mudah karena awalnya hanya karena ingin memenuhi keinginan orang tua, tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, ya akhirnya ya sudah terlanjur dan bagaimana nih saya menyelesaikan itu. Akhirnya saya lulus jadi dokter, saya mengabdi di Banjarnegara juga, kebetulan saya pernah di puskesmas, saya pernah di rumah sakit juga gitu. Yang lucunya apa nih bagian lucu, kita tunggu bagian yang lucu nih. Beban biasanya jadi beban. Iya beban gitu. Ayah saya suka aneh-aneh. Iya, dia bilang kayak gini, kok aku punya anak jadi dokter kasihan katanya. Kok bisa? Jadi kasihan. Padahal dulu pengen anaknya jadi dokter betul. Kan. Terus tiba-tiba katanya kasihan gitu. Kok
kok kasihan kenapa? Kasihan kamu temenannya sama orang sakit katanya kayak gitu. Mau nggak kamu coba jadi anggota legislatif? Saya waktu itu nangis kan. Di saat teman saya semua melanjutkan sekolah jadi dokter spesialis gitu. Saya juga punya keinginan seperti itu. Kok tiba-tiba nih Bapak punya keinginan aneh-aneh gitu. Cuma balik lagi kalau kata kakak saya tuh, saya anak yang tidak bisa menolak keinginan orang tua gitu. Jadi saat itu ya oke lah dicoba. Terus waktu itu ayah saya bilang, coba deh 3 bulan. Kalau nanti setelah kamu dilantik 3 bulan kamu nggak cocok di situ, bukan passionnya di situ, kamu boleh kok keluar. Ternyata akhirnya menjiwai juga. Tadi ketika dari keinginan accounting masuk jadi dokter, merasa terbebani, tapi ya itu karena semangat gitu kan. Akhirnya terbiasa. Nah, ketika sudah terbiasa menjadi seorang dokter gitu, terus harus move on nih, pindah haluan yang berbeda sekali nih gitu kan, tipikalnya. Ya, akhirnya ternyata menjiwai juga gitu. Karena ternyata sisi positifnya yang saya dapat itu saya bisa membantu tidak hanya yang sakit, tetapi juga membantu yang sehat. Tapi ini menarik, karena kita kan konsepnya ini kan Genslock itu mayoritas audiens kita adalah anak muda gitu, Gen Z. Saya juga masih muda, Mas. Iya, betul. Kita memang muda. Muda, beda setahun doang. Penontonnya juga harus muda. Yang tadi umur hanyalah angka. Betul. Jiwa harus tetap muda. Tapi yang pengen aku tanyain gini, Mbak. Susah ya untuk melakukan sesuatu hal yang bukan dari passion kita, bukan keinginan dari diri kita. Dan aku yakin banyak sekali orang-orang anak-anak muda di luar sana tuh merasakan demikian. Betul. Tapi bagaimana pada akhirnya terus menemukan titik tengah tuh? Akhirnya mencintai ya udah profesi sebagai dokter gitu. Dan bahkan tadi sempat mention mau spesialis juga. Betul. Gitu. Saya udah mau spesialis gitu, tapi ternyata alur berkata lain gitu. Yang saya ingin tekankan di sini adalah kita sebagai manusia gitu kan, terutama anak muda nih, jangan mudah terbelenggu di satu wilayah zona nyaman. Tetapi kita harus bisa mencoba dan kita bisa menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Jadi saya rasa mudah-mudahan nih yang nonton di sini juga tersemangati oleh apa yang saya alami gitu. Jadi kalau misalnya ternyata tidak cocok di satu bidang, ya walaupun bidang lainnya itu bukan passionnya, siapa tahu ketika dicoba itu bisa menjadi jalan hidupnya. Jalan yang baru ya gitu ya. Tapi everybody, ini boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Bupati Banjarnegara, Mbak Amel atau Dr. Amalia Desiana. Nah ini nih, kita sekarang saatnya masuk transisi ngomongin soal dari tadi kita ngomongin dari profesi dokter, terus akhirnya masuk ke anggota dewan sebagai legislasi, terus sekarang menjadi eksekutif lah ya, bisa dibilang gitu lah ya. Aku pengen track back. Jadi tadi aku sempat menemukan beberapa fakta bahwa ternyata panggilan ini salah satunya adalah datang dari seorang ayah. Betul. Sedekat apa hubungannya dengan ayah? Aduh, nanti gombain nih. Enggak apa-apa. Sorry ya, Mas. Ya, memang flow-nya gini, Mbak. Jadi ada naik, ada turun gitu, ada ketawanya, gitu, ada seriusnya gitu. Kebetulan saya hari ini barusan mendatangi makam beliau karena memang ketika saya merasa banyak beban, saya merasa banyak masalah, tempat saya mengadu tuh hanya pada ayah. Karena saya tidak berani mengadu kepada ibu. Karena saya tidak mau membebani beliau gitu kan. Dan kedekatan saya sama ayah itu luar biasa dekat gitu kan. Kenapa? Karena ayah saya tidak pernah marah sama saya gitu kan. Beliau selalu memberikan contoh, tidak memberikan doktrin. Tapi bahasanya apa ya? Dia selalu bilang gini, saya tidak pernah memanjakan anak saya gitu kan. Jadi kalau misalnya mungkin di sini teman-teman tahu ayah saya keturunan Tionghoa, ayah saya bernama Winchin gitu kan. Yang mungkin notabene orang-orang beranggapan bahwa anaknya Winchin itu bergelimang harta, dimanjakan dengan kemewahan, tapi tidak terjadi dengan anaknya Winchin. Ayah saya selalu mengajarkan kami untuk bisa mandiri, wanita tidak tergantung kepada pria gitu, dan beliau itu tidak mengajarkan kemewahan. Kenapa? Beliau tuh berkata, mungkin sebagai seorang ayah ingin nih menyukupi semua kebutuhan anaknya gitu kan. Tetapi apakah nanti suami kamu bisa mencukupi seperti ayahmu ini mencukupi kamu? Sehingga ketika seorang ayah
mencukupi tanpa batas terhadap anaknya, dalam tanda kutip ini adalah finansial atau kemewahan, ayah saya takut anak-anaknya ini tidak mensyukuri apa yang didapatkan nantinya gitu. Jadi luar biasa, termasuk ketika beliau memimpin Banjarnegara, saat itu saya merasa kok saya katanya anak bupati enak gitu kan, katanya anak bupati tinggal suruh-suruh doang, kok ini malah anak bupati yang disuruh ngerjain semua PR beliau ya gitu. Ternyata saya salah, saat itu bukan beliau ingin mempekerjakan saya atau mungkin memanfaatkan saya, tidak, tapi itu adalah wujud beliau mengajarkan saya langsung dengan permasalahan yang ada gitu. Jadi dan itu bermanfaat sekali untuk saya saat ini gitu. Kenapa? Karena ya akhirnya saya ditempa luar biasa dan alhamdulillah saya bisa pada posisi saya saat ini. Dan kalau nggak salah pada akhirnya memutuskan untuk maju. Itu karena wasiat dari seorang ya. Tadi saya sampaikan, saya termasuk anak yang tidak pernah bisa menolak keinginan orang tua, selama itu tidak melanggar aturan agama, selama itu bisa diperjuangkan. Saya merasa saya sebagai anak tidak bisa memberikan apapun kepada orang tua, saya tidak bisa memberikan harta, saya tidak bisa memberikan waktu yang berlebih juga, tapi dengan apa yang mereka titipkan, harapan mereka terhadap saya, dan ketika saya bisa mewujudkan itu, saya merasa itu wujud bakti saya kepada orang tua. Dan satu hal yang menarik, saya menemukan fakta bahwa di saat tanggal 27 November, pada saat pencoblosan, dan pencoblosan atau pengumuman ya pada saat itu? Pencoblosan ya, itu adalah tanggal kelahiran Bapak. Betul. Dan pada saat pelantikan tanggal 20 Februari, itu adalah hari atau tanggal di mana ayah sedo ya. Itu ya salah satu yang menyemangati saya, karena saat ayah sakit gitu kan, saya memutuskan awalnya untuk tidak melanjutkan lagi di dunia politik. Saya sudah mulai cari-cari karena usia saya saat itu sudah batas Jalonan. limit untuk sekolah spesialis. Jadi sekolah spesialis itu kan ada batas umurnya gitu. Walaupun tadi ngakunya muda ya. Jadi ada batas limit usianya. Jadi saya kayak oke, kayaknya saya tahun ini saya sekolah aja. Saya sudah tidak mau berpikir politik. Saya mau fokus untuk ngurus orang tua, ngurus keluarga, ngurus anak, suami gitu kan. Tapi tiba-tiba berarti ayah saya berarti wafat di hari Selasa, itu di hari Jumat. Itu beliau memang meminta saya, menyemangati saya, sudah kamu maju besok nyalon jadi bupati berpasangan dengan X gitu kan. Yang saya pikir saat itu saya cuma iyakan aja, kayak ya udahlah, ini kan Bapak besok mau operasi gitu kan. Oke, iya udah oke, saya maju. Pikiran saya ya nanti setelah sehat ya dipikir nanti lah gitu. Yang penting bisa semangat dulu nih operasinya gitu. Dan yang luar biasanya pasangan ini yang menjadi pasangan saya saat ini, menjadi wakil bupati saya. Nama yang disebutkan oleh almarhum ayah saya untuk mendampingi saya maju, itu yang sekarang bersama saya. Sedangkan proses untuk mendapatkan rekomendasi ini tidak mudah. Betul. Saat itu juga saya tidak saya belum percaya diri betul bahwa Gus Wahid ini bersedia, karena secara personality ini beliau juga tokoh yang hebat gitu kan. Apa mau bersanding dengan saya yang mungkin dari segi usia jauh di bawah beliau, mungkin pengalaman juga jauh gitu kan dan lain sebagainya, tapi di luar dugaan yang luar biasa gitu. Beliau dengan legowo, dengan suka dengan bergembira gitu. Ya nggak tahu juga sih bergembira apa enggak ya, cuma yang saya tangkap beliau dengan senang hati mewakili saya. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang saya merasa sangat nyaman. Jadi berjalan ini tidak seperti yang konon kata orang wakil bupati akan bagaimana. Tidak, saya merasakan ini benar-benar teamwork yang luar biasa gitu. Jadi ya alhamdulillah semua karena keyakinan
saya bahwa Allah pasti akan menentukan yang terbaik buat umatnya. Tapi gini ya, kadang-kadang itu Sorry loh ya Mas, nggak saya apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kita memang itu tadi flow-nya ada naiknya, ada ketawa-ketawanya, ada turunnya, ada yang sedih-sedihnya gitu. yang penting jangan nanti dikira ini ya Mas, Gimik. depresi. Kalau gimmick doang nggak masalah, Mas. Yang ini Depresi. gimana sih? Bupati sedikit-sedikit ketawa, sedikit-sedikit nangis. baru juga dilantik gitu ya, terus udah depresi gitu ya, kayak gitu ya. Enggak sih, Kita menceritakan tentang sisi sentimental, karena aku tuh percaya gini Mbak, setiap orang tuh punya fase dan juga sisi sentimentalnya masing-masing gitu, dan itu nggak bisa dikomparasi karena setiap story beda-beda, Betul. setiap perjalanan beda-beda. Dan yang pengen aku tanyakan adalah sebenarnya gini Mbak, tadi kan membahas mengenai ketakutan ketika nanti dilantik dan segala macam dengan sesuatu hal yang tidak bisa dikendalikan gitu kan sebenarnya kan. Tapi bagaimana Mbak menyikapi terhadap ternyata tuh ya kalau udah kejadian gak seburuk itu kok gitu. Betul. Ini sering banget nih jadi apa ada pikirannya Iya. Gen Z kan. Ketakutan yang terlalu Overthinking besar. gitu ya. Overthinking betul. Gimana Mbak? Merespon itu Mbak? Ya wajar sih, itu manusiawi ketika orang atau manusia terlalu menghadapi segala sesuatunya. Overthinking itu manusiawi. Tapi sepengalaman saya, ya hadapi saja dengan senyuman Mas. Asik, Gitu. adem ya. Adem loh. Asli adem. Jadi kadang kalau misalnya kita ngerasa hidup kita susah, nggak usah terlalu didramatisir deh gitu. Ya mohon maaf ya, anak-anak generasi sekarang ini kadang mungkin karena terlalu hebat, terlalu pintar gitu. Saya bilang apalagi sekarang media sosial udah ini gitu. Jadi kadang kita terlalu overthinking sehingga merasa bahwa ketika ada masalah udah paling berat. Padahal gitu ketika kita melihat ke bawah masih banyak kok yang lebih susah dari kita. Ini sedikit cerita Mas. Baru hari kemarin saya melakukan program launching namanya Laras Hati. Jadi pembuatan KTP Adminduk untuk ODGJ, kemudian difabel yang kita jemput bola. Kita datang ke sana, kita datang ke rumahnya. Kebetulan karena saya terlambat, saya hanya datang di 2 tempat. Nah, tempat pertama yang saya datangin ini perempuan usia 24 tahun, difabel dengan kondisi saya belum tahu diagnosanya, tapi kalau saya rasa ini kemungkinan CA orbita, berarti kanker mata, Mas. Karena kondisi matanya sudah menonjol keluar gitu kan. Lalu ketika saya tanya gitu, ini usia berapa? Karena kondisinya kan kecil ya gitu. Ini usia berapa gitu? 24 tahun. Di situ saya merasa kenapa kita tidak bersyukur padahal ada anak yang dalam kondisi difabel, kondisi sakit yang cukup parah, dia tidak dapat sentuhan dari pemerintah, tidak dapat sentuhan dari masyarakat, berarti harusnya dia dapat KTP umur 17 tahun ya. Tapi dia baru dapat kemarin, usia 24 tahun. Berarti ada space 7 tahun, tidak tersentuh masyarakat, tidak tersentuh pemerintah. Berarti ketika tidak punya KTP, tidak punya NIK, berarti tidak punya BPJS. Betul. Berarti penyakitnya selama ini tidak tercover, mungkin tidak berobat, gitu. Dan yang bikin sedih apa? Dia bahagia, dia tersenyum, dia mengucapkan terima kasih. Saya akhirnya punya KTP. Jadi kenapa kita yang kondisinya dalam kondisi sempurna, baik kita kurang bersyukur sehingga ketika menghadapi masalah terlalu overthinking, dikit-dikit depresi mungkin gitu. Dan mohon maaf sekarang banyak yang akhirnya lari ke obat-obatan. Nah, saya rasa ayolah kita harus banyak bersyukur. Banyak kok yang jauh lebih tidak baik dari kita, tapi mereka malah jauh lebih bersyukur. Menarik sih, karena banyak sekali di luar sana, di dunia barat, saya lumayan aktif berkomunikasi dengan teman-teman di luar negeri. Banyak di sana yang mengatakan bahwa sedang mencari tentang self-acceptance dan segala macam. Sementara di sini, di Indonesia, itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Itu sudah jadi kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebih seperti itu ya Mbak ya. Betul. Oke, kita break dulu dari segmen 1, abis ini kita akan kembali lagi di segmen kedua. Jangan kemana-mana. Gen Talk everybody akan kembali lagi.
Yes, kita balik lagi di Saya juga Gen Z. Tapi pada masanya dulu. Kita balik lagi di segmen kedua. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Amel soal Banjarnegara. Terkenalnya adalah dawet gitu kan. Tapi ada makanan lain nggak sih Mbak yang sebenarnya tuh ini Banjarnegara banget gitu? Nah, kalau terkait Daud Ayu nih, saya kemarin katanya mau di demo, Mas. Oh gitu. Tapi tuh. Kan katanya Daud Ayu Banjarnegara. Iya. Ayu kan. Tapi kan yang jual laki-laki. Karena dia pembohongan publik kan. Kelas berat itu berarti berwasa aja ya. Kayak ini apa? Susu beruang. Kan ternyata bukan susunya beruang. Betul. Garing ya? Nah. Apa tadi Mbak makanan selain itu? Makanan kalau yang khas yang mungkin tidak ditemukan di mana-mana tuh kita punya soto Krandegan. Soto Krandegan. Ya, Oke. Itu di santannya yang ini? Ada, jadi soto dari sapi, kemudian pakai ketupat, memang khasnya Banjarnegara. Oke, selain itu apalagi yang wajib dicoba? Selain itu banyak sih, kita punya olahan kentang, kita punya olahan ada singkong gitu deh sih. Singkong ada, tapi kalau itu kan nggak khas ya gitu. Cuma yang ada lagi, jadi di Banjarnegara ini kita punya waduk merican. Jadi apa sih namanya waduk merican ini? Ternyata ada ikan-ikan kecil. Nah ikan-ikan kecil ini yang akhirnya dibikin jadi kudapan, digoreng untuk apa sih namanya kayak abon. Abon, gitu. Ikan wader atau pembeli? Namanya ikan kali sih. Ikan kali ya. Oh gitu. Tapi gini Mbak, kalau kita bicara soal pariwisata, itu tuh jadi sesuatu hal yang seksi dalam ya taruhlah 6-7 tahun ke belakang gitu, karena sangat dibangun. Kalau kita Wiryawan bilang katanya ini low hang fruit gitu, paling gampang, nggak perlu ngetrain terlalu lama, orang jadi barista cepat, orang jadi tour guide cepat segala macam. Tapi salah satu yang jadi prioritas adalah pariwisata di pemerintahan dari Mbak Amel sendiri. Gitu. Apa yang mau diangkat dari pariwisata? Karena mungkin Dieng sudah ya orang tahu gitu, tapi nggak banyak orang tahu juga bahwa Dieng sebenarnya wilayah Banjar juga. Betul. Jadi fokus kami memang tidak hanya di Dieng, kita punya wisata lain, tapi khususnya untuk Dieng itu ternyata yang banyak juga orang belum tahu, kita punya zona 2 yang belum tersentuh. Oke, apa? Jadi ada, kalau zona 1 tuh berarti ada Kawah Sikidang, ada Candi Arjuna, itu yang apa namanya saat ini lagi booming. Nah zona 2 ini kami punya seperti Telaga Merdeka, dan yang keren lagi kita ada Dringo. Apa itu? Telaga Dringo. Oke. Dan itu masih apa ya, alami banget gitu. Jadi mudah-mudahan nanti di kepemimpinan saya bisa mengelola itu sehingga ya otomatis Banjarnegara ini lebih terkenal lagi. Karena biasanya katanya Banjarnegara ini lebih terkenal milik kabupaten tetangga. Padahal hampir 70%, 80% itu milik kabupaten Banjarnegara. Kira-kira apa yang bakal dilakukan untuk mewujudkan itu? Maksudnya ini kan berarti urusannya campaign ya? Iya, betul. Berkampanye mengenai bahwa ini loh punya Banjarnegara gitu. Nah kalau sekarang kan memang karena segala sesuatunya udah lewat media sosial ya Mas, jadi saya ingin meninggalkan kegiatan yang konvensional, pertemuan-pertemuan itu udah nggak zaman. Sekarang lewat media sosial ini mudah-mudahan nanti saya bisa menggerakkan pemuda-pemuda Banjarnegara, siapa tahu nanti disupport sama Suara Merdeka gitu kan. Bisa ya guys ya? Bisa ya? Bisa diatur gitu. Siap, itu siapa tahu nanti kita bisa bareng-bareng mengangkat potensi-potensi yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Kita juga punya Tampung Mas, keren gitu. Cuma ya karena memang belum terekspos dengan baik, jadi tahunya ya Banjarnegara cuma Dieng saja. Tapi aku tadi sempat mencari sebuah data Mbak. Ini saya kutip dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara. Untuk kunjungan wisatawan dari tahun 2021, 2022, dan 2023, karena datanya sampai 2023 aja. 2024 harusnya udah launching. Harusnya udah launching ya, tapi saya nggak mendapatkan itu dan angkanya naik terus. Naik terus. Happy menyambutnya, dan apa yang akan dilakukan merespon terkait dengan kenaikan kunjungan wisatawan ini? Tentunya pasti happy lah. Kenapa? Otomatis dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, PAD Kabupaten Banjarnegara meningkat. Terus kemudian masyarakat juga lebih mengetahui Banjarnegara. Karena biasanya kalau ditanya gitu kan, pergi-pergi keluar kota, Banjarnegara di peta sebelah mana ya? Banjarnegara ini Banjarmasin kah? Banjarkatoman kah? Gitu. Padahal Banjarnegara tuh sekeren ini. Gitu. Jadi
Ya mudah-mudahan saya berharap tadi dengan media sosial ini pada saatnya nanti bisa memperkenalkan Banjarnegara lebih luas. Dan yang keren ya sebenarnya Banjarnegara ini punya mewahana Arung Jeram. Arung Jeram? Iya, yang sudah diverifikasi oleh internasional. Wih. Belum pernah coba? Belum. Oh, besok harus. Padahal saya suka olahraga ekstrim. Oh. Gitu, berarti wajib untuk dicoba tuh. Wajib coba. Oke. Salah satu yang menjadi, mungkin ini bisa dibilang apakah ini menjadi penyokong atau tidak ya, adalah kemarin baru saja mendapatkan sebuah dana hibah yang bernama dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 12,7 miliar. Itu alokasinya prioritas ke pariwisata atau seperti apa? Kalau untuk yang tahun lalu itu memang malah tidak ke pariwisata, tapi bagaimana lebih ke masyarakat dan ke kesehatan. Oke. Karena kan memang itu kan dana bagi hasil cukai tembakau ya, jadi memang lebih concernnya lebih ke kesehatan. Bagaimana kita memenuhi alat-alat kesehatan juga. Jadi saya terima kasih juga nih dengan dana bagi hasil itu kamu bisa ya saling support lah. Oke. Ini berkaitan dengan bea cukai. Ini sudah hadir juga di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak Agung Sabtono. Beliau ini merupakan Kepala Bea Cukai Purwokerto. Selamat datang di kami, Pak. Datang. Iya. Selamat Pak Genji. Selamat Pak Genji. Apa kabar, Pak? Iya, baik sekali. Kita sehat sekali. Selalu bersemangat ya, Pak? Semangat, senang selalu. Ya, dulu kalau dan bahagia selalu kata Bu Dokter. Kalau kata dulu saya pernah punya itu Pak rekanan yang katanya bilang semangat tanpa sambat kan. Jadi kalau Bu Menteri kami itu jangan lelah untuk mencintai negeri ini. Itu sangat dalam sekali. Dedikasi guys, dedikasi. Pak, saya pengen tahu sebenarnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini sendiri itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Karena kan yang saya tahu juga tadi sempat pada saat sebelum kita mulai tadi sempat ngobrol bahwa diberitahu ternyata 30% dari APBN kita diambil dari cukai. Mungkin bisa dielaborasi. Ya, sebetulnya kalau porsi dari APBN kita itu totally ya, tidak hanya cukai. Sebenarnya di pajak secara umum terhadap hasil tembakau, kemudian etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol itu adalah ada komponen pajak produk cukai, kemudian ada namanya PPN juga terkait dengan cukai tadi, lalu ada pajak rokok yang itu kontribusinya langsung dibagi ke provinsi dan kabupaten kota. Itu sangat hampir sekitar 25-30% lah. Iya, itu kontribusinya. Apalagi kalau kita nanti dihitung lagi dengan PPH badan, PP perorangan yang bekerja di industri, mulai dari industri perkebunannya tanaman tembakau, mulai dari distributor, supplier tembakau, transportasi, bahkan dengan pabrik rokoknya, karena rokok ini adalah labor intensif ya, jadi padat karya lah. Ya, ini sangat membantu sekali ke pertumbuhan ekonomi di tempat Indonesia ini karena sangat menyerap tenaga kerja yang banyak. Umumnya pabrik rokok itu ribuan lah itu kalau untuk melakukan produksi, karena saat ini sebelum kecuali yang mesin ya itu masih yang retek itu masih harus dikerjakan dengan manual tangan orang gitu. Seperti itu. Pak, saya mau nanya soal gini Pak. Ini kan kretek kan menjadi sebuah bagian dari budaya juga gitu. Bukan hanya sebagai hal yang dikonsumsi, tapi ini sebenarnya adalah punya nilai kebudayaan di situ. Nah, sebenarnya yang pengen saya tanyakan adalah Pak, seperti ini Pak, dana tadi ini apakah nantinya juga salah satu alokasinya akan dikembalikan kepada petani tembakau untuk kesejahteraannya dan seperti apa? Memang ini ada beberapa aspek Pak, Mas ya. Memang rokok itu ada sifatnya ada eksternalitas negatif. Jadi ada dampak samping negatif yang itu harus di manajemen gitu. Nanti dikembalikan ke lingkungannya. Satu terutama kepada industri rokok itu sendiri terhadap pegawainya dan sebagainya. Kemudian aspek kesehatan lingkungannya seperti yang disampaikan Ibu Amel tadi, Ibu seorang dokter pasti paham betul bagaimana dampak negatif dari rokok itu, sehingga alokasi juga ke sana. Petani juga begitu. Petani untuk meningkatkan kesejahteraan atau mungkin beralih untuk tidak di industri tembakau itu juga dikasih atensi dari dana bagi hasil juga tadi. Kemudian juga yang berikutnya adalah ada beberapa itu yang memang porsinya untuk BPJS itu Ibu ya, yang
bisa untuk menyokong peralatan untuk masyarakat ya di beberapa rumah sakit itu. Oh, oke. Berarti emang dana ini sebenarnya diperuntukkan untuk dikembalikan Betul itu. Khusus untuk DPHJAT. Tapi kalau yang cukainya itu pajak pusat itu nanti sama untuk pembangunan dan sebagainya yang akan juga dikembalikan dengan dana alokasi daerah, DAU, dana khusus dan sebagainya. Itu di peraturannya juga ya Pak itu? Iya, itu sudah mandatori dan itu memang industri rokok ini yang agak unik Ibu. Jadi ada 3 aspek paling tidak kita harus mengolah sedemikian rupa kita harus memperhatikan aspek tenaga kerja. Itu. Jadi tidak bisa juga diabaikan karena industri rokok ini sangat banyak tenaga kerja yang bisa kita manfaat disitulah mereka mencari lauknya. Lalu kedua dari aspek pendapatan negara yang tadi kita sampaikan cukup besar porsinya. Lalu yang ketiga aspek kesehatan juga harus kita. Jadi ada 3 hal itu yang harus kita balancing gitu loh. Jaga ya Pak. Ya jaga supaya seimbang. Kalau kita nanti terlalu genjot dengan aspek labornya, tenaga kerja, nanti bagaimana pendapat negara, bagaimana juga aspek kesehatan dan sebagainya itu harus di maintain gitu ya. Nah seperti itu. Iya harus dibuat balancing gitu. Soal itu Pak, saya tuh belakangan ini lagi sering nonton rokok ilegal. Iya. Lagi banyak yang pada ditangkepin gitu kan, persebarannya juga kayaknya masif juga di mana-mana. Kenapa sih Pak kita tuh harus milih yang legal? Ini buat para perokok ya, disclaimer dulu, ini pertanyaan ini hanya untuk perokok, yang tidak perokok bagus gitu. Silakan Pak. Begini ya, memang ini fenomena ya saat ini memang salah satu aspek pendapatan negara itu dari cukai tadi yang memang sesuai dengan undang-undang ada itu memang dimaksimalkan untuk penerimaan negara sih. Nah ini yang, tapi memang ada negatif efek yang harus kita kelola juga. Karena dengan naik tarif cukainya tinggi itu, ada beberapa yang akhirnya mencoba untuk membuat rokok-rokok yang ilegal. Namun kami, pemerintah ataupun kami sebagai yang diampu untuk melakukan pengawasan ya tidak juga menyerah. Kami tetap melakukan upaya-upaya edukasi, melakukan upaya represif untuk melakukan operasi bersama dengan jajaran Ibu untuk melakukan kegiatan operasi pasar di lapangan supaya tidak ada rokok-rokok yang ilegal. Karena rokok ini adalah yang secara sederhana sekali akan bisa diproduksi rumahan. Ya dengan hanya tembakau dikeringkan, dirajang, dilinting, tingwe kalau betul. Nah ini kemudian gampang diedarkan dan rokok kebiasaan kita adalah rokok ini sebenarnya tidak hanya sekedar untuk kita itu merokok, tapi ada nilai sosial di orang kita itu. Jadi kalau orang nggak ngerokok kadang nggak bisa ngobrol, nggak bisa cair gitu loh. Nggak kurang cair lah ini memang fenomena yang kita tidak bisa hindarkan. Ya, namun ya kami tentunya harus juga mengedukasi supaya katakanlah kalau sudah memang realitasnya mereka merokok ya merokok yang betul-betul legal. Karena itu mempengaruhi pendapat negara, mempengaruhi nanti aspek kesehatannya lebih parah lagi karena kalau yang ilegal kita nggak tahu tarnya berapa. Betul. Lalu kemudian bertanggung-jawaban nanti kalau ada apa-apa dan sebagainya kan nggak bisa kita trace dengan pabrikannya. Karena pabriknya kan bertanggung jawab dalam tadi mungkin kandungan dan sebagainya. Jadi ya saya harapkan dengan media ini masyarakat bisa paham bahwa mari sama-sama kita jangan kalau memang tadi harus ada sudah menjadi rokok yang merokok dan sebagainya ya kita dorong untuk yang legal. Itu tadi biasanya alasan-alasan para perokok Pak. Oh gitu. Rokok itu menyatukan gitu. Biasanya gitu tuh. Kalau disuruh ngapain ngerokok, rokok itu menyatukan obrolan katanya gitu. Tapi kata ayah saya tuh rokok itu sebenarnya nggak bikin mati, karena kalau udah mati nggak bisa ngerokok. Betul itu salah satu pembelaan diri. Iya betul. Kalau beneran ya. Yang saya bilangnya gini, rokok ya gue dipede Gusti ya gitu. Tapi saya pengen ke Mbak Amel lagi. Mbak Amel ini kan kalau yang edisi sebelumnya itu kan digunakan dana hibah ini digunakan untuk kesehatan. Apakah nanti untuk di berikutnya apakah nanti akan digunakan ke menunjang pariwisata atau infrastruktur mungkin?
Bisa saja digunakan, tapi memang konsentrasi kita utamanya untuk lebih ke kesehatan karena terkait dengan cukai tembakau ini memang fokus utamanya memang untuk kesehatan. Bolehlah nanti sisihkan sedikit untuk pariwisata bisa, tapi memang konsentrasinya untuk kesehatan. Kenapa? Itu adalah salah satu wujud pertanggungjawaban tadi dari pabrik rokok tersebut membayarkan cukainya sehingga efek dari rokok itu bisa minimasi. Iya. Saya pengen nanya satu pertanyaan sebelum kita menutup segmen ini, tapi saya menanyakan ini ke Mbak Amel bukan sebagai bupati, tapi sebagai backgroundnya sebagai seorang dokter. Ada tips nggak Mbak untuk membuat para perokok ini untuk berhenti merokok? Aduh, ini pertanyaan yang sulit sih. Itu balik lagi kepada niat sih. Gitu. Karena kalau misalnya belum bernamai dengan diri sendiri, ya mau ada tips trik apapun tetap aja banyak tadi alasan-alasan. Mau ngerokok nggak ngerokok tetap mati gitu. Kalau mati nggak bisa ngerokok dan lain sebagainya, atau misalnya jadi nggak cerdas, jadi nggak keren gitu ya. Balik lagi ke dirinya masing-masing. Cuma saya menghimbau gitu kan. Kalau secara dokter jelas kalau ditanya merokok dengan tidak merokok, pilihannya ya jelas tidak merokok. Gitu kan. Tapi kalau dihadapkan lagi merokok yang legal dan ilegal, ya pilihannya lebih baik yang legal. Kenapa? Tadi sudah disampaikan komposisinya jelas gitu, efeknya jelas. Jadi kalau terjadi apa-apa otomatis tadi tracingnya lebih mudah. Jadi ya dengan berat hati nih gitu kan, kalau harus merokok terpaksa merokok, ya lebih baik memilih yang legal. Oke, nice sekali untuk menutup segmen kedua. Pertanyaan saya luar biasa ya untuk menutup segmen kedua ini. Sulit Makanya tadi bridgingnya bilang saya menanyakan ini bukan sebagai kapasitasnya, bukan sebagai seorang bupati, tapi sebagai seorang dokter. Biasanya kalau udah dikatai dokter, yang ngomong dokter nih lebih valid gitu ya. Terima kasih untuk segmen 2, kita akan kembali di segmen ketiga. Jangan lupa lagi stop. Pak, Ya semuanya Riko kamera. gini aja saya bentar. Kita mulai langsung games, Be. Baru nanti. Oke. Jadi games dulu, terus kita nanti tinggal lanjutin obrolannya. Terus terakhir tinggal tentang tips and tricks dan Oke, aku ambilin. segala macam pesan-pesan lah. Nggak boleh kiri kan, Pak Agung. Oke, Pak Agung nggak boleh lihat. Itu dari sini dari samping, Pak. Ya. Mau yang pegang. Oh, boleh dong. Dengan senang hati saya akan pegang. Ada 3 ya, Mom. Iya. Ini rahasia. Aduh, sulit nggak nih, Pak? Ini nih. Kebaca kayaknya kebacaannya ini kelihatan. Itunya berarti ditumpuk aja, jangan di. Kalau itu kelihatan Pak Agung kan Oh, yang enggak kan? menjawab. Kan saya begini. Tadi. Siap. Gini. Ngintip sedikit boleh lah. Masuk aja ya. In frame aja toh. Produser in frame tuh ya. Oh iya, boleh. Manager in frame. Saya di sini, diam. Enggak, nanti tak panggil aja toh. Tak panggil aja. Ya. Panggil aja. Udah record. Udah record. Oke, siap. Kita balik lagi di segmen ketiga. Hari ini di segmen ketiga ini kita bakal seru-seruan aja dan ngobrol-ngobrol tipis-tipis aja. Jadi kita akan main games. Nama gamesnya apa? Tebak kata. Tebak kata. Tebak kata aja ya. Oke. Jadi ketok banget ya, kurang briefing. Saya undang Ibu produser. Iya. Selamat datang. Ibu produser, selamat datang. Jadi ini adalah girl behind the show. Selama ini nggak pernah kelihatan. Iya. Jadi ini gamesnya adalah tebak kata. Jadi nanti seperti yang pernah viral-viral. Jadi nanti Pak Agung itu sambil pegang kertas gini sudah ada jawabannya. Nanti Mbak Amel nanti memberikan clue gitu. Nanti Pak Agung menebak. Ini apa nih katanya gitu ya. Oke, sudah siap Pak Agung? Ya, tidak ada dari rekayasa sekarang. Tidak ada. Kita mau keep it natural aja. Oke. Siap. Mohon maaf nanti di atas kepala ya. Ya, boleh. Bisa jadi gitu. Ya bisa jadi gitu ya. Oke, siap. Oke, ya. Kata yang pas. Ya. Oke. Siap. Wah, ini mah gampang, Pak. Iya, gimana, Bu? Yang terkenal dari Banjarnegara, sebuah pegunungan. Dieng. Oh, Asik. Ting dung. Kasih backsound. Ting dung gitu. 100. Oke. Ini gampang lagi, Pak. Minuman khas Banjarnegara.
Dawat Ayu. Wih, keren. Ternyata terkenal itu Pak Banjarnegara, luar biasa. Wah ini nih. Wih. Kita masuk ke stage berikutnya ya, fase berikutnya. Silahkan. Jadi bulan Agustus Dieng itu biasanya punya acara musik Pak. Namanya apa Pak? Festival Jazz ya. Betul, namanya Kurang apa? lengkap, Pak. Kurang lengkap. Festival Jazz Dieng Ada putih-putih Iya. gitu Pak. Di Putih-putih, Dieng Pak. ada putih-putih. Putih-putih. Biasanya sih kalau saya boleh ngasih clue Pak, kapas lah Pak. Ada biasanya digambarkan dengan kapas-kapas gitu Pak. Gue susah sekali ya. Iya dah. Susah sekali ya. Ya harus 50-50 nih. Ayo Pak. Calvin boleh? Call friend, woi. Call friend. Mohon maaf Pak, di sini Pak Agung sendirian ya. Berfungsi untuk call friend, tidak ada sambungan telepon dengan siapapun ya. Tapi paling tidak sudah separuh. Udah tadi. separoh Ya, sudah separuh. tadi. Tapi kita butuhnya full Pak jawabannya Pak. Festival Jazz putih. Dieng tuh ada di mana Pak? Dieng. Ntar mbaknya tuh kasih ancang-ancang tuh seperti itu. Kasih ancang-ancang tuh. Udah gini tadi. Udah gini tuh tadi. Aduh. Kira Pak? Keep up lah. Oke, skip dulu. Pas dulu satu. Kita lanjut lagi dulu. Ya. Oh, udah. Udah habis. Oke. Jadi Tapi jawaban yang dua terakhir. setengah, oke. 2,5. Jawaban yang terakhir adalah tadi apa? Jazz atas Di atas awan. Oh, atas awan. Ya. Bapak suka jazz nggak Pak? Iya. Suka jazz? Aljero. Oh, Jero. Tapi yang lama nih generasi ya. Iya. Generasi Jet juga tapi pada masanya. Miles Davis gitu-gitu Pak. Demen juga nggak? Iya. Suka juga Ya, Miles dikit-dikit Davis. lah. Yang penting jangan suruh kita nyanyi gitu ya Pak. Gitu-gitu ya. Oke. Saya suka mendengar saja. gitu. Asik. Penikmat musik. Mumpung ini ngomongin jazz nih Mas, ada nggak masukan kira-kira siapa nih yang kira-kira apa ya namanya bagus untuk dihadirkan di jazz atas awan? Wah. Ayo, Ini- ayo masukan. Nanti ada kolom komentarnya nggak sih? Ada yang mau request ya. Siapa? Jazz di atas awan untuk kali ini. Nanti saat Siapa? ditayangin ada komennya nggak? Boleh bisa komen nggak nanti? Boleh dong, boleh banget, boleh Nanti banget. Gen Z boleh. Kalau saya usul sih karena saya tadi sepanjang perjalanan gitu ya menuju ke Banjarnegara ada satu musisi dari Jogja. Dia namanya Crescencia Naiba. Oh, Dia lagunya fun sekali, ada jazz-jazznya. Memang jazz sih, penyanyi jazz, cuman lebih banyak ada Puerto Ricannya Oh, gitu, ada samba-sambanya gitu. Nanti Boleh, saya boleh. kasih denger lagunya. Boleh. Asik. Kapan Mbak itu jazz di atas awan? Agustus. Agustus tanggalnya sudah ada? Tanggalnya belum. Ini insya Allah minggu ini dirapatkan. Wah, balik lagi nih ke Banjarnegara nih gitu ntar ya. Harus dong. Harus ya, wajib ya. Oke, kita balik lagi ke konteks kita ngobrol hari ini. Soal tadi terakhir kita sampai di rokok ilegal gitu Pak. Pergerakannya sekarang semakin masif, makin banyak dan gimana ya kalau saya bilang tuh karena sekarang DIY ya, atau do it yourself atau popotan dari dewe itu mengingat harga rokok juga semakin naik segala macam. Itu Bapak sendiri meresponnya seperti apa Pak? Ya memang ini adanya keterbukaan informasi tanpa mengenal batas dan sebagainya memang ini agak masif ya. Ya. Namun memang dan kedua adalah adanya tekanan ekonomi ya mungkin saat ini memang ada sedikit apa ya daya belinya agak kompetitif lah. Ya. Jadi mereka akhirnya Lebih banyak mencoba beralih untuk rokok-rokok yang murah. Ya. Tapi harusnya lebih itu banyak menjadikan efek yang lebih banyak parah lagi. Ya betul. Ya seperti itu. Jadi namun tetap kami akan kolaborasi dengan teman-teman Pemda di tempatnya Ibu itu dengan Satpol PP, kemudian aparat penegak hukum yang lain untuk melakukan operasi bersama. Sifatnya human lah. Iya. Kita melakukan operasi itu dalam rangka untuk edukasi, pembinaan, bukan untuk melakukan mereka sesuatu yang gak nyaman lah. Kita perlu edukasi, kita rangkul, bagaimana kita berikan jalan yang terbaik, pemahaman yang baik dan sebagainya. Saya rasa itu juga harus ada keterlibatan dari masyarakat ya Pak ya. Ya, memang kita juga harus memperbanyak kita keterlibatan masyarakat bahkan dengan generasi muda lah. Ya. Termasuk kita juga Lebih mulai juga terjun ke ke dunia medsos yang Ya, biasanya medsos. generasi sekarang itu sangat familiar sekali dengan TikTok, kemudian dengan Instagram dan sebagainya. Kami juga mempunyai platform seperti itu untuk memberikan edukasi bagaimana yang terbaik kalau seandainya realitasnya harus merokok dan sebagainya ya
kita arahkan gitu. Siap. Seperti itu. Pak, izin tanya Pak, kalau di kabupaten ini saya kan punya kanal lapor aduan Pak, Siap. lapor Mbak Eguste nih. Jadi kalau ada permasalahan nih bisa melaporkan ke situ. Kalau di Bea Cukai bisa juga Pak. Kami juga ada Bu, nanti ada platform dari apa itu Instagram, WA, nomor nanti saya bisa bacakan. Siap. Itu di aduan Bea Cukai. Nanti di situ sangat terbuka kami untuk bisa memberikan masukan ataupun informasi katakanlah di tempat mana, karena ini rokok ini kan cukup gampang beredar gitu. Dan margin keuntungannya yang luar biasa dan Lebih banyak lebih banyak orang yang menjual rokok-rokok itu lebih gampang mendapatkan cash and carry. Itu yang Bu, menjadi tantangan kami bersama. Jadi masyarakat bisa ya Pak, maksudnya Bisa, selain iya, ke Bu. Pemda tapi ke Bea Cukai juga untuk memberitahukan. Ada call centernya 24 jam gitu. Jadi kalau ada rokok-rokok ilegal itu bisa Iya. memberikan Nanti informasi. di setting ada di Pokoto, Bea Cukai Pokoto nanti situ sudah banyak. Sudah ada ya? Iya, melalui platform Instagram kita ada platform medsos yang lainnya lah kita melakukan respon terhadap quick respon lah. Quick respon. Kita terhadap masukan masyarakat, informasi masyarakat gitu. Biasanya kan gini Pak ya, produksi rokok ilegal ini adalah rumahan. Gitu kan. Dan saya sebenarnya pengen nyambung pertanyaan ke Mbak Amel di sini nih gitu. Rumahan industri dari kecil terus makin berkembang, dan salah satu hal yang digalakan oleh banyak pihak belakangannya adalah UMKM naik kelas. Saya kemarin juga sempat melihat ada berita bahwa sebenarnya dari Pemkab Banjarnegara sendiri ada kemarin forum untuk UMKM. Ya. Mungkin bisa dielaborasi Mbak soal itu Mbak. Iya siap. Ya kalau nyambung tentang rokok ini, selama izinnya ada, mau bentuknya UMKM atau UMKM naik kelas, kami sangat support. Kami pemerintah akan hadir mendampingi. Tapi dengan catatan tadi, menjadi bagian yang legal. Tapi kalau UMKM naik kelas tapi ternyata ilegal, itu yang harus kita perangi bersama-sama. Harus diperangi bersama. Luar biasa everybody. Ini terakhir mungkin sebagai penutup, ada yang mau disampaikan dari tadi menyambung dari Ibu Bupati terkait dengan UMKM, kita Pak bina juga. Karena gini, ada segmen pasar yang sebetulnya diisi oleh rokok ilegal itu. Kedua ada segmen pasar yang diisi oleh rokok lebih impor. banyak. Nah ini harusnya diisi oleh teman-teman UMKM tadi yang legal, kita dukung. Bukan berarti kita mau banyak jumlah produksi rokok, tetapi untuk menutup area menggeser tadi yang ada rokok impor ya. Lebih banyak sekali rokok impor dengan sekarang itu keterbukaan informasi, perdagangan bebas dan sebagainya, masuk oleh rokok-rokok impor ya, ini tentu sangat merugikan ekonomi nasional kita ya. Sehingga kita UMKM itu kita bina bukan apa loh kok. Dan juga bina rokok karena kita pengen ini untuk menutup ruang gerak rokok impor. Yang kedua menutup ruang gerak rokok-rokok yang ilegal tadi. Jadi kita dorong UMKM lebih banyak itu nanti legal dan memang betul-betul mereka berusaha, ya kita dukung, kenapa tidak gitu. Dan saat ini juga segmen pasarnya juga lumayan besar, dan kami melihat juga aspek primar sekali juga masih sangat dibutuhkan oleh negara. Kemudian aspek tenaga kerja sangat menyerap tenaga kerja banyak, dan itu bisa dilakukan oleh UMKM rumahan tadi hanya mungkin bikin rokok 10 orang karyawan, mungkin itu sudah bisa menghasilkan lah. Tapi yang kita dorong tadi itu bukannya kita itu untuk buat banyak lebih banyak rokok, ya. Tapi justru kami itu aspek yang kita perjuangan adalah menutup rokok-rokok yang impor supaya diisi sendiri rokok-rokok dari UMKM lokal tadi. Yang keduanya adalah supaya nanti rokok-rokok yang ilegal tadi itu bisa tersisihkan dengan adanya UMKM. Kalau UMKM produksi kan tentu akan lebih murah karena tenaga kerjanya juga lebih murah, tidak perlu harus pakai manajemen fee dan sebagainya lah. Ini yang kita dorong nanti. Syukur-syukur bisa ekspor bahkan seperti itu. Amin lah, bisa ekspor lah, karena itu salah satu. Dan di sini Bu, sudah ada pabrik rokok yang menerbit vape itu. Oke. Ya, PT Menara apa itu saya lupa. Jadi ada pabrik rokok 5 Ibu. 4 itu 3 SKT, 1 tuh Lembak Menyan. Ini sangat unik ya. Ini ya sangat karakter ada karakteristiknya. Karakter banget. Iya, betul. Budayanya kuat Jawa banget itu termasuk
heritage. Ya, heritage, betul. Wah, betul. itu dan itu kekhasan tuh. Iya. Jangan lupa juga Banjarnegara ini adalah daerah yang dingin. Lalu sebetulnya Purbalingga ini punya dataran yang bisa produksi tembakau yang luar biasa. Nah ini kombinasi kultur, kombinasi UMKM, kombinasi produksi yang melegenda itu harus kita Harus dijaga. ya, harus jaga ya. Bukan dalam artian yang negatif tadi supaya kita banyakin rokok orang merokok tidak. Iya. Tapi tadi pesannya adalah ini menjadi poin untuk pendapatan negara, penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja. Lalu tadi Pak ada hal-hal yang legenda lah. Legenda. Menyandang kemudian untuk mengantisipasi masuknya rokok-rokok dari luar negeri. Seperti halnya series yang sempat naik pada saat itu naik daun bernama Gadis Kretek yang ternyata itu dibuja-buja Pak di luar negeri, mengangkat mengenai budaya kretek di Indonesia kayak gitu. Kurang lebih harapannya seperti itu ya Pak ya tadi ya. Kalau dari Mbak Amel sendiri ini terakhir sebagai penutup. Sebagai penutup Apa yang mau disampaikan? tentunya gitu kan, baik sebagai bupati maupun sebagai dokter, saya sangat berharap jika para Gen Z atau masyarakat yang menonton ini bisa menahan diri untuk tidak merokok, sebaiknya saya sarankan untuk tidak merokok. Tetapi jika tidak bisa menahan diri ya saya menyarankan untuk membeli rokok yang legal. Dan mari kita sama-sama memerangi terkait dengan rokok-rokok atau tembakau-tembakau yang ilegal. Kenapa? Demi kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita. Baik, oke terima kasih Bapak Agung. Terima kasih, Bu. Selaku Kepala Mas. Bea Cukai Ya, Purwokerto. Ibu, makasih. Siap, makasih Pak Agung. Siap, terima kasih Makasih, Mbak Amel, Mas. everybody. Bupati dari Banjarnegara dan Bupati pertama wanita dari Banjarnegara. Everybody terima kasih sekali. Gen Stop. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Siap. Siap.